Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Fikri Fawaz Mahyuni dari Prodi Ekonomi Pembangunan, ingin menjelaskan ejaan bahasa Indonesia yang dipresentasikan oleh kelompok 8. Ejaan bahasa Indonesia. A. Penulisan kata. Secara ortografis, ada 4 macam kata yang harus diperhatikan penulisannya, yaitu kata dasar, kata berimbuhan, kata ulang, dan kata gabungan. Yang pertama, penulisan kata dasar. Kata dasar yaitu kata yang belum diberi imbuhan atau belum mengalami proses morfologi lainnya, ditulis sebagai satu kesatuan terlepas dari kesatuan lainnya. Contoh, kita semua anak Indonesia. Yang kedua, penulisan kata berimbuhan. Kata berimbuhan yaitu kata yang dibentuk dari kata dasar atau bentuk dasar dengan imbuhan, berupa awalan, sisipan, atau akhiran, ditulis dengan aturan sebagai berikut. Imbuhan, awalan, sisipan, dan akhiran ditulis serangkai dengan kata dasarnya sebagai satu kesatuan. Contoh, membangun. Yang ketiga, penulisan kata gabungan. Kata gabung atau gabungan kata dalam bentuk yang terdiri dari dua buah kata atau lebih, aturan penulisannya adalah sebagai berikut. Kata yang membentuk gabungan kata ditulis terpisah dengan lainnya. Contoh, kantor pos, buku pelajaran bahasa Indonesia. Yang kedua, gabungan kata yang sudah dianggap sebagai sebuah kata tulis serangkai menjadi satu. Contoh, hulu balang, apabila, barangkali. Yang ketiga, kalau salah satu unsur dari gabungan kata itu, biasanya untuk pertama tidak dapat berdiri sendiri serangkai sebagai sebuah kata. Contoh, antar kota. Yang keempat, untuk menghindarkan salah baca dan salah pengertian, maka di antara unsur-unsur gabungan kata itu boleh diberi garis penghubung. Contoh, buku sejarah baru. Kata serapan. Kata serapan adalah kata yang berasal dari bahasa asing yang sudah diintegrasikan ke dalam suatu bahasa dan diterima pemakaiannya secara umum. 1. Kata serapan dalam bahasa Indonesia. Dalam perkembangan bahasa Indonesia mengambil unsur atau kata dari bahasa lain seperti bahasa daerah atau bahasa asing, sudah banyak kosakata dari bahasa asing dan daerah yang digunakan dalam bahasa Indonesia. Terlebih, kata-kata itu disesuaikan dengan kaidah yang berlaku dalam bahasa Indonesia, baik itu dalam pengucapan maupun penulisannya. Kata-kata seperti itulah yang dinamakan dengan kata-kata serapan. Yang kedua, dampak dari penggunaan kata-kata serapan. Salah satu dampak positif penggunaan kata-kata serapan, masyarakat lebih bangga menggunakan kata-kata serapan karena dinilai lebih modern. Para remaja juga senang memakai kata atau istilah asing agar dikatakan lebih gaul dan sebagainya. Itu, dampak positif lain adalah pengucapan kata-kata serapan lebih singkat daripada pengucapan kata-kata bahasa Indonesia, seperti kata diskon yang dalam bahasa Indonesianya berarti potongan harga. Ketiga, kaidah penyesuaian ejaan unsur bahasa asing. Berikut ini adalah kaidah penyesuaian ejaan unsur serapan dari bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia. OE yang dari bahasa Yunani menjadi contoh, oestrogen menjadi estrogen, oenologi menjadi enologi, KH dari bahasa Arab tetap menjadi KH dalam bahasa Indonesia. Contohnya, khusus tetap menjadi khusus, akhir tetap menjadi akhir. O dari bahasa Inggris
menjadi U dalam bahasa Indonesia. Contohnya, kartun menjadi kartun. Proof menjadi proof. C. Huruf kapital dan miring. Huruf kapital, huruf besar, adalah huruf yang berukuran dan berbentuk khusus lebih besar daripada huruf biasa. Biasanya digunakan sebagai huruf pertama dari kata pertama dalam kalimat. Aturan-aturan penggunaan huruf kapital adalah sebagai berikut. Yang pertama, huruf kapital digunakan di awal kalimat. Contohnya, masyarakat kini mencari masyarakat. Masyarakat kini mencari makanan yang serba praktis. Yang mana kata M-nya itu menggunakan huruf besar atau huruf kapital. Yang kedua, huruf kapital digunakan pada huruf pertama petikan langsung. Contoh, selain rasanya enak, persiapannya juga cukup praktis. Chicken nugget bisa dibeli di supermarket. Kita tinggal goreng saja. Ucap Nyonya Lina Karlina. Yang ketiga, huruf kapital digunakan dalam ungkapan atau kata yang berhubungan dengan kitab suci atau Tuhan. Contohnya, Tuhan yang Maha Penyayang. Yang kedua, huruf miring. Huruf miring dalam huruf yang letaknya miring. Huruf miring adalah huruf yang letaknya miring, tetapi tidak menyerupai tulisan tangan seperti pada kursif KBBI. Aturan-aturan penggunaan huruf miring adalah sebagai berikut. Yang pertama, huruf miring dalam cetakan dapat dipakai untuk menulisan nama buku, majalah, dan surat kabar yang dikutip dalam tulisan. Contoh, buku kiat sukses masak dipinjam oleh Ima. Yang kedua, huruf miring dalam cetakan dapat dipakai untuk menuliskan nama ilmiah atau ungkapan asing kecuali yang telah disesuaikan ejaannya. Contohnya, makanan sejenis ini disebut fast food atau makanan siap saji. Chicken nugget adalah salah satu jenis makanan siap saji yang banyak digemari anak-anak. D. Pemakaian tanda baca. Yang pertama, tanda titik. Tanda titik dipakai pada akhir kalimat yang bukan pertanyaan atau seruan. Tanda titik dipakai di belakang huruf atau angka dalam suatu bagan, ikhtisar atau daftar. Yang ketiga, tanda titik dipakai untuk memisahkan jam, angka, menit, detik yang menunjukkan waktu. Yang keempat, tanda titik dipakai dalam daftar pusaka di antara penulis judul tulisan yang tidak berakhir dengan tanda tanya atau tanda seru dan tempat terbit. Yang kelima, tanda titik dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya yang menunjukkan jumlah. Yang kedua, tanda koma. Tanda koma biasa dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu perincian atau pembilangan. Tanda koma biasa dipakai untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara berikutnya, yang didahului dengan kata seperti tetapi, melainkan, sedangkan, dan kecuali. Yang ketiga, tanda koma dipakai untuk memisahkan anak kalimat dari induk kalimat jika anak kalimat itu mendahului induk kalimatnya. Tanda koma dipakai di belakang kata atau ungkapan penghubung antar kalimat yang terdapat pada awal kalimat seperti oleh karena itu, jadi, dengan demikian, sehubungan dengan itu, dan meskipun begitu. Tanda koma dipakai untuk memisahkan kata seru seperti oh ya, wah,
aduh, dan kasihan. Tanda koma dipakai untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain dalam kalimat. Yang ketiga, tanda titik koma. Tanda titik koma dipakai sebagai pengganti kata hubung untuk memisahkan kalimat yang setara dalam kalimat menyebut setara. Tanda titik koma digunakan untuk mengakhiri pernyataan perincian dalam kalimat yang berupa frasa atau sekelompok kata. Dalam hubungan itu, sebelum perincian terakhir tidak perlu digunakan kata dan. Misalnya, syarat-syarat penerimaan pegawai negeri sipil di lembaga ini. Pertama, pengguna berkewarganegaraan Indonesia, berijazah sarjana S1 sekurang-kurangnya, berbadan sehat, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI. Tanda titik koma digunakan untuk memisahkan dua kalimat setara atau lebih apabila unsur-unsur setiap bagian itu dipisah oleh tanda baca dan kata hubung. Yang terakhir, tanda titik dua. Tanda titik dua dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti serangkaian atau pemerian. Tanda titik dua dipakai di antara A, jilid atau nomor dan halaman, B, bab dan ayat dalam kitab suci, C, judul dan anak judul suatu karangan, serta D, nama kota dan penerbit buku acuan dalam karangan. Misalnya Horizon 43, nomor titik 8 2008. Kesimpulannya, bahasa merupakan jantung dari kehidupan ini. Karena tanpa bahasa, kita tidak akan bisa berinteraksi sesama yang lain. Maka dari itu, kita sebagai warga negara Indonesia harus bisa menjaga keaslian berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Karena dipandangnya suatu bangsa itu tidak lepas dari bagaimana kita menggunakan bahasa yang dapat dipahami atau mudah dimengerti oleh bangsa lain. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata atau kekurangan, mohon dimaafkan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.